Shalom para pemirsa di seluruh tanah air atau di mana saja saat ini Anda berada. Kita sangat senang sekali karena kita boleh berjumpa kembali pada hari ini untuk belajar tentang firman Tuhan. Baik, firman Tuhan kali ini kita akan dipandu oleh narasumber kita yaitu Bapak Pendeta Egul Tom. Ya, shalom Pak. Shalom Bu. Sehat nih Pak? Ya Bu. Baik. Baik para pemirsa yang kami cintai, kita masuk ke dalam pelajaran kita yang ke-39. Dan kali ini judul dari pelajaran kita adalah Terjadilah Pengembangan dan Pembaruan Rohani. Baik, untuk berbincang, mendiskusikan dan belajar tentang firman Tuhan ini, kita akan tanyakan pada narasumber kita langsung yang itu Bapak Pendeta Egul Tom. Pak Pendeta, sekarang ada pertanyaan nih Pak ya dalam judul pelajaran kita ini. Bila jemaat Laodikia nih Pak ya, harus mengalami satu bentuk aniaya yang datangnya dari semua lapisan masyarakat Pak. Di mana-mana pasti terjadi di seluruh dunia ini. Oleh karena itu Pak, undang-undang penyucian untuk hari Minggu, bagaimana seharusnya Pak? Syarat yang harus umat Tuhan miliki agar dapat tahan dan tetap setia kepada Tuhan dalam penganiayaan tersebut nih Pak Pendeta. Baik Bu. Jadi kita akan memberi jawaban dari tulisan yang diilhamkan itu. Bagaimana umat yang sisa ini bisa tahan menghadapi satu bentuk aniaya yang sangat sulit untuk dilukiskan. Bahkan tidak dapat dilukiskan melalui pena manusia. Jadi jawabannya begini. Saya kutip dari buku Testimonies to Minister halaman 509. Dia katakan begini, keperluan kita yang terutama ialah kebangunan dan pembaruan rohani. Karena hanya kalau hal ini menjadi pengalaman umatnya, maka hujan akhir itu akan datang yang memberikan kuasa untuk menghadapi kesukaran itu. Sekaranglah waktunya hujan akhir itu sudah seharusnya turun. Jadi tanpa seseorang itu sudah siap menerima hujan akhir, dan bila mana aniaya itu tiba, mereka akan terguncang. Sehingga sekarang kita mempersiapkan diri untuk bisa menerima hujan akhir itu. Sebab kalau tidak orang yang bisa tahan berdiri pada masa aniaya tersebut. Jadi dengan perkataan lain, hanya mereka yang sudah beroleh kuasa hujan akhir sajalah yang dapat tahan tetap setia menghadapi aniaya tersebut. Dan jangan lupa syarat untuk memperoleh hujan akhir itu ada juga, yaitu kita harus terus sekarang ini bertumbuh dalam iman dan penurutan, sehingga titik puncak pertumbuhan kita itulah disebut sempurna di dalam memantulkan tabiat Yesus Kristus. Dan sekarang kita harus membuat satu patokan bertumbuh di dalam segala hal. Tolong Ibu baca dulu ayat Alkitab, Efesus 4 ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat yang ke-15, saya bacakan ya Pak Pendeta. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya. Tuhan menghendaki umat-umat Tuhan yang sedang siap menghadapi aniaya itu harus bertumbuh. Dikatakan bertumbuh dalam berapa hal? Bertumbuh dalam segala hal. Menjadi seperti Kristus yang adalah kepala. Jadi sekarang kita fokus kehidupan kita itu ialah pertumbuhan tabiat. Agar kita siap menghadapi aniaya yang sangat besar terhadap semua umat Tuhan pada akhir zaman ini. Sehingga dengan cara seperti itulah, melalui pertumbuhan itulah, orang-orang sudah mempunyai tabiat yang sempurna, dan hanya dengan cara begitu dikatakan oleh Alkitab, kita dapat hidup dan melihat kedatangan Yesus itu pada hari kiamat. Jadi bagaimana persyaratan orang yang dapat melihat Yesus pada hari kiamat? Tolong Ibu baca 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika ayat 23. Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23 ya Pak Pendeta, saya ulangi. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa,
dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi firman Tuhan mengatakan roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna tak bercacat celah pada hari kedatangan Yesus kedua. Ya. Jadi kalau Yesus datang sudah terpelihara sempurna, baik tubuh, pikiran dan rohani kita terpelihara sempurna. Ya. Itulah orang-orang yang sudah sedia menerima kuasa hujan akhir tersebut. Ya. Dan mereka sajalah yang dapat tahan berdiri bila mana aniaya itu sudah tiba. Ya. Oke Pak, apa sajakah Pak yang dinubuatkan akan terguncang Pak bila aniaya karena hari Minggu itu? Ya, jadi roh nubuat menjelaskan pengguncangan sangat dahsyat. Sehingga dikatakan di dalam nubuatan ini, kita baca Bu. Ya. Saya baca. Ya, silakan. Masanya akan datang dan tidak lama lagi apabila ujian akan datang bagi setiap jiwa. Tanda binatang akan dipaksakan kepada kita. Ya, jadi tanda binatang itu pemaksaan penyucian hari Minggu. Banyak bintang-bintang yang kita kagumi akan kecemerlangannya akan hilang di telan kegelapan. Ya. Saya kutip dari buku 5 Testimoni halaman 81. Ya. Ini luar biasa nih. Bintang-bintang, bukan sembarang bintang Bu ya. Di sini berkatakan bintang yang Anda kagumi kecemerlangannya. Nah, siapa bintang? Ya. Kalau kita baca dalam buku Gospel Workers halaman 13-14 berkata demikian. Orang yang mengertikan bahwa bintang-bintang dapat jatuh, demikianlah dengan para pendeta-pendeta. Jadi para pendeta, pemimpin Ya. bisa jatuh Bu. Jatuh ya Pak ya. Dan bukan sembarang pendeta. Ya. Pendeta yang banyak orang kagumi talentanya, kecemerlangan dan karyanya. Bisa juga hilang. Ya. Jadi apa artinya Bu? Apa artinya ini? Ya. Bagi kita sekarang ini kalau memang demikian hebatnya pengguncangan itu, ditambahkan dalam 9 Testimoni halaman 283. Saya baca Bu ya. Oke. Silakan Pak. Memang kita tidak dapat membayangkan dengan jelas akan kehebatan pengguncangan tersebut. Tetapi kita dapat mengetahui bahwa pangkat dan jabatan serta kedudukan tidaklah menjamin keselamatan seseorang. Karena kedudukan tidaklah memberikan kesucian tabiat. Ini amaran bagi para pendeta dan pemimpin. Iya. Bukan jaminan jabatan itu, Iya. tetapi tabiat. Tabiat ya Pak ya. Pertumbuhan tabiat agar boleh memiliki tabiat seperti Yesus. Ya. Itulah Bu. Oke, sekarang pertanyaannya kalau begitu gini Pak ya. Apa saja Pak kira-kira persyaratannya supaya hujan akhir itu bisa turun bagi seseorang? Ya, jadi Tuhan sebetulnya mau mencurahkan hujan akhir kepada siapa saja. Tapi ada persyaratannya Bu. Sebelum persyaratan ini bisa dimiliki seseorang, hujan akhir nggak bisa dia terima. Jadi dikatakan di dalam buku Act of the Apostle halaman 37 begini Bu yang. Ya. Roh suci akan dicurahkan hanya bila hati ini sudah sedia untuk menerimanya. Setelah sudah disucikan dari segala dosa dan pelanggaran, setelah diri sudah mati untuk ambisi-ambisinya, roh mencari kedudukan sudah lenyap. Kerendahan hati, kelemah lembutan, penyucian sepenuhnya sudah menjadi milik orang percaya. Itulah persyaratan untuk menerima hujan akhir. Hujan akhir itu ya Pak ya. Jadi tambahkan lagi. Ya. Karena oleh kuasa hujan awal, di sini ada hujan awal, semua dosa-dosa sudah dikalahkan dan tabiat yang suci dalam Kristus sudah dicapai. Tetapi walaupun demikian, penyempurnaan tabiat masih perlu layak diubahkan. 1 Testimoni 3:40. Ya. Jadi kutipan ini mengatakan bahwa dosa dikalahkan oleh kuasa hujan awal. Di mana hujan awal? Sekarang hujan awal ada dalam jemaat. Itu sudah turun sejak zaman rasul-rasul dulu. Dan kuasa hujan awal itu tetap ada di dalam gereja. Itulah yang memampukan kita mengalahkan segala dosa sehingga siap menerima hujan akhir. Itu Bu.
Jadi, pada saat hujan akhir atau masa penyegaran dari hadirat Tuhan datang, Ya. itulah memberikan kuasa kepada seruan nyaring dari suara malaikat ketiga. Jadi, bila mana seseorang sudah memenuhi persyaratan, dia sudah memiliki tabiat seperti Kristus, Ya. maka dia sanggup menerima hujan akhir. Dan oleh kuasa hujan akhir itu dikatakan, maka umat Tuhan akan sanggup memberitakan kabar selamat dengan seruan nyaring. Seruan nyaring, seruan keras. Ya. Sehingga dengan kecepatan halilintar katanya, Injil ini segera tiba di seluruh dunia ini. Itu disebut dalam buku Early Writings halaman 86. Sekarang kalau setelah Bapak tadi jelaskan, sekarang pertanyaannya gini Pak, tepatnya Pak, kapankah turunnya hujan akhir itu Iya. Pak? Kapankah tepatnya turun hujan akhir itu? Kita baca Bu ya, dalam buku peristiwa-peristiwa akhir zaman 162. Saya baca. Bila mana badai penganiayaan benar-benar melanda kita, barulah pekerjaan malaikat ketiga berkumandang dengan suara nyaring. Dan seluruh bumi akan diterangi dengan kemuliaan Allah. Bila mana badai penganiayaan sudah menimpa umat, disitulah turun Hujan. hujan akhir itu. Dan umat Tuhan mengabarkan Injil itu dengan seruan nyaring. Dengan membuat banyak tanda-tanda mukjizat. Dan semua orang akan mendengar pekabaran itu. Tanda binatang atau meterai Allah, penyucian hari Sabat. Oke. Kalau gitu sekarang pertanyaan yang berikut ya Pak ya. Bagaimana Pak nih umat Tuhan untuk menghadapi aniaya seperti itu? Ya, jadi seperti kita lihat pada zaman rasul-rasul dahulu ya, dilarang mereka menginjil. Tapi mereka bilang, apa kami lebih turut kalian atau ikut Tuhan? Artinya mereka diberi keberanian menginjil, tidak takut. Nah, saya baca Bu ya. Ya, silakan. Dalam buku Desire of Ages 354. Murid-murid itu belum dianugerahi keberanian, benteng-benteng bagi orang-orang yang akan mati syahid. Hingga rahmat seperti itu dibutuhkan. Ya. Jadi, kalau sekarang kita masih takut, Tuhan kalau boleh janganlah saya ikut mati. Iya. Tapi pada masa peristiwa itu terjadi, Iya. Tuhan berikan keberanian mati. Itu nanti. Jadi situasi itu bisa berubah. Ya. Tuhan yang maha tahu siapa kita sebenarnya. Oke. Dan Tuhan tidak mencobai seseorang lebih daripada kesanggupannya. Oke, Pak Pendeta, satu penjelasan yang sangat luar biasa tadi sudah dijelaskan pada kita. Mungkin kita akan lebih masuk lagi ke pertanyaan yang berikut nanti ya Pak ya. Tapi boleh kita rehat sejenak ya Pak ya. Baik para pemirsa yang kami kasih dan kami cintai, kita akan istirahat sejenak setelah yang satu ini. Baik para pemirsa yang kami kasihi tentunya dan kami cintai, kita kembali akan melanjutkan pelajaran tentang firman Tuhan kita hari ini. Dan seperti biasanya, tentu Pendeta Egul Tom sebagai narasumber kita akan menjawab semua pertanyaan yang kebetulan kita mungkin ingin bertanya dalam hati kita, tetapi saya juga ingin bertanya kepada beliau. Pak Pendeta, sekarang pertanyaan yang berikutnya Pak ya. Jadi apakah ada keterlambatan Pak untuk umat Tuhan untuk menyelesaikan pekabaran Injil ke seluruh dunia ini untuk saat ini, Pak? Baik. Jadi pekerjaan penginjilan ke seluruh dunia. Roh Nubuat menjawab seperti ini. Saya kutip dari buku Evangelism 694. Pekerjaan seharusnya sudah selesai. Kalau saja rencana Allah sudah dilaksanakan oleh umat-umatnya dalam memberikan pekabaran rahmat-Nya itu kepada dunia. Kristus sudah lama datang ke atas dunia ini. Dan orang-orang suci pun sudah dijemput masuk ke dalam kota Allah. Dan selanjutnya ditambahkan bahwa keterlambatan ini adalah disebabkan oleh kurang penyerahan
di kalangan umat Tuhan. Jadi kalau kita berlama-lama di dunia ya jangan salahkan Tuhan. Iya. Itu karena umatnya. Kurang penyerahan. Sama seperti pengalaman Israel dahulu di padang belantara menuju tanah Kanan. Iya. Tidak seharusnya mereka 40 tahun. Tetapi oleh karena umat itu kurang iman Sungut-sungut ya. dan selalu bersungut-sungut, akhirnya mereka harus berputar-putar di padang belantara ini. Sehingga dikatakan semua umat yang berumur 20 tahun ke atas habis mati di padang belantara. Iya. Kecuali Yang mudah-mudahan. Kaleb dan Joshua. Iya. Itulah. Jadi hal yang sama juga kita alami sekarang ini, Bu. Kita alami. Bagaimana sih Pak ya, akhirnya pekerjaan Tuhan ini dapat diselesaikan di atas bumi ini Pak? Baik, jadi Roh Nubuat menjelaskan, Bu ya. Sementara aniaya itu melanda umat Tuhan, Ya. pada saat itu Tuhan berikan kecurahan hujan akhir, maka mereka menginjil dengan penuh keberanian dan dibarengi dengan banyak tanda-tanda mukjizat. Bahkan bisa mereka berbahasa seperti Jabar Rasul itu. Tuhan berikan karunia lidah. Mereka bisa mengerti segala bahasa. Sehingga tidak ada kesulitan menginjil di dalam berbagai bahasa. Dan berkomunikasi ya Pak. Berkomunikasi. Sehingga dikatakan dalam 5 Testimonis 7:54 ini, kecepatan halilintar menggambarkan kecepatan dengan mana pekerjaan ini akhirnya akan diselesaikan dengan sempurnanya. Luar biasa. Cepat sekali. Cepat sekali. Bila mana sudah turun hujan air, cepat sekali. Dan itulah yang menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Jadi kebutuhan kita sekarang kebangunan rohani, pembaharuan, pertobatan. Ya. Ikuti semua nasihat petunjuk dari Alkitab dan Roh Nubuat. Ya. Itu Tuhan yang mau. Karena kuasa penyelesaian itu ada di tangan Tuhan melalui kecurahan hujan air. Bukan seperti kita sekarang ini, keadaan suam, tidak ada kuasa. Oke. Ya, pertanyaan berikutnya Pak ya. Sekarang apa sih Pak langkah-langkah yang disebut oleh Roh Nubuat yang harus kita lakukan demi terjadinya kebangunan dan pembaruan rohani yang menyeluruh bagi semua gereja-gereja Tuhan, maksudnya di seluruh dunia ini Pak? Ya, jadi langkah yang perlu dilakukan oleh umat Tuhan di seluruh dunia ini sekarang ialah ya pertobatan. Pertobatan. Saya baca Bu ya dalam buku Evangelism 696. Ya, silakan Pak. Jangan salahkan Tuhan jika kita harus tinggal di dunia ini sebab kurang berserahnya kita untuk bertahun-tahun lamanya. Sebagaimana orang Israel, tetapi demi Kristus umatnya, janganlah menambah dosa itu kepada dosa dengan menuduh dan menyalahkan Allah terlalu lama datang. Ya. Dan akibat-akibat yang sudah disebabkan oleh kesalahan umat, mereka menyalahkan Allah. Evangelism 696. Jadi sebenarnya kitalah yang bisa memperlambat atau mempercepat kedatangan itu. Jadi tujuan pokok dari fokus kita sekarang pertobatan. Ikuti semua petunjuk Tuhan, tambahkan iman, berikan penyerahan, penyangkalan diri. Ya. Kasih sayang kepada Tuhan akan dipantulkan kepada kasih sayang kepada sesama manusia. Nah Pak, kalau begitu, jadi apa sebabnya Pak aniaya itu belum juga terjadi sampai sekarang ini? Sekarang Tuhan sudah katakan aniaya pasti terjadi. Ya. Tapi kalau ditanya sekarang secara jujur, banyak umat ini tidak siap dianiaya. Malah kalau boleh jangan terjadi aniaya. Iya. Ya. Belum mau lah Pak. Belum mau, karena belum siap. Tapi sebenarnya, coba kita dengar pernyataan Roh Nubuat ini. Ya, kalau kita memang mau menunggu hujan akhir itu dicurahkan, maka itu diberi untuk menangkis serangan aniaya yang datang karena undang-undang hari Minggu. Ya. Jadi kita membutuhkan pertobatan. Dan melalui pertobatan itu datang kuasa menghadapi aniaya itu. Nah sekarang, tadi pertanyaannya apa sebabnya belum juga
versi 48. Satu-satunya penyebab mengapa belum muncul penindasan terhadap gereja sekarang ini adalah karena gereja sudah serupa dengan dunia. Bila mana kebangunan iman akan terjadi pada gereja mula-mula pada zaman Rasul, maka roh penganiayaan itu segera menyala. Jadi artinya, karena gereja sudah sama dengan dunia, aniaya belum juga datang. Coba gereja sudah mau berubah, bertobat, Berbeda ya. berani tampil beda dari dunia, segera aniaya terjadi. Ya. Betul. Jadi sebenarnya kita tidak takut aniaya. Ya. Yang penting pertobatan. Bila mana bertobat gereja, Tuhan izinkan aniaya segera terjadi. Terjadi aniaya, turun hujan akhir. Ya. Itu sebetulnya. Baik, Pak Pendeta, kalau demikian, apa kata roh nubuat, Pak, supaya kebangunan rohani itu segera terjadi sekarang ini? Nah, sekarang roh nubuat menjelaskan apa yang harus kita buat supaya segera terjadi kebangunan dan pembaruan. Dengar, inilah resep. Ya. Diberikan Tuhan, saya baca dari 5 Testimonis 217. Keraguan-raguan, bahkan ketidakpercayaan kepada kesaksian-kesaksian roh nubuat meracuni gereja kita di mana-mana. Inilah yang dikehendaki oleh setan. Kesaksian-kesaksian itu tidak dibaca, tidak dihargai. Akibatnya kurang kesucian, kurang pengabdian, kurang kesungguh-sungguhan iman di antara kita. Baca roh nubuat. Iya. Tetapi setan berhasil mengalihkan pandangan umat dari roh nubuat. Iya. Jadi yang lain-lain dah dipikiri, roh nubuatnya sudah ditinggalkan, disampingkan. Ditambahkan lagi Bu ya. Pekabaran kepada jemaat Laodikia diaplikasikan kepada kita gereja Masjid Advent hari ke-7 mempunyai terang besar tapi tidak berjalan sesuai dengan terang itu. 2 Selected Messages 6:6. Ya. Gereja ini punya terang besar. Ada Alkitab, ada roh nubuat menjelaskan perkara yang sukar sulit dalam Alkitab, tapi tidak dihargai. Ya. Jadi sekarang Bu, supaya terjadi kebangunan itu, roh nubuat menjelaskan di dalam 8 Testimonis 298. Masa yang sangat berbahaya ada di hadapan kita. Maka kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh roh nubuat. Roh nubuat, tulisan-tulisan yang diilhamkan itu. Kebenaran masa kini harus diangkat dan dipelajari lebih teliti dan cermat di seluruh gereja-gereja. Ya. Tanggung jawab para pemimpin sekarang. Ya. Itulah kata roh nubuat, supaya segera terjadi kebangunan rohani. Baik. Baik Pak Pendeta, pelajaran kita yang begitu indah pada hari ini Pak ya. Jadi kita membawa juga kepada para pemirsa yang sedang menyaksikan acara kita saat ini tentunya. Biarlah kita boleh bertumbuh, kita boleh bersiap sedia. Dan kita bisa melihat itu semua bila mana kita menghidupkan roh nubuat ini Pak Pendeta ya. Jadi biarlah Pak Pendeta di akhir acara ini, Pak Pendeta boleh bawakan dalam doa untuk para pemirsa, untuk negara kita juga, atau siapa saja melihat acara kita ini Pak. Biarlah mereka juga boleh memiliki dan pengetahuan tentang roh nubuat ini. Biarlah Bapak Pendeta bisa bawakan dalam doa ini. Dan biarlah pekabaran kita hari ini Pak dapat membawa kepada mereka juga untuk mereka bersiap sedia bila mana mereka ingin masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan. Engkau telah memberikan kepada kami petunjuk menghadapi masa akhir dunia ini. Umat Tuhan gereja Laodikia akan mengalami puncak pengguncangan. Aniaya sedang menunggu di depan. Tetapi Tuhan berikan amaran sekarang ini bahwa Laodikia yang suami itu harus berubah menjadi panas. Amin. Dan itu bisa terjadi bila mana mereka mendengar nasihat dari saksi yang setiawan. Menempelak dan menegur dosa-dosa kekurang percayaan khususnya bagi orang-orang yang mengaku umat Tuhan dewasa ini dalam jemaat Laodikia. Harus belajar roh nubuat, harus mengikuti dan mempelajari semua petunjuk, semua amaran yang datang dari Tuhan di dalam tulisan yang diilhamkan. Tuhan tolonglah khususnya para pemirsa, khususnya umat Tuhan yang ada di Laodikia ini,
supaya jangan tetap suam. Dan itu dapat berubah hanya dengan mempelajari, meyakini sungguh-sungguh apa amaran Tuhan di dalam roh nubuat tersebut. Amin. Karena itulah satu-satunya cara untuk mengubah tabiat kami, mempersiapkan kami untuk menerima kuasa surga dan terjadi kebangunan dan pembaharuan rohani. Satu-satunya cara untuk dapat menghadapi masa yang sukar sulit ada di depan. Berkatilah semua umat Tuhan yang sudah mendengar pekabaran ini, supaya jangan ada yang terlambat, tetapi sekarang kami siap membuat masa persiapan yang sungguh-sungguh. Amin. Agar kami boleh siap bila mana hujan akhir itu sudah dicurahkan. Kami boleh ikut mengambil bagian dalam menyelesaikan pekabaran 3 malaikat di seluruh dunia ini dengan menyerukan dengan suara nyaring. Amin. Terimalah doa sembah kami Tuhan. Kasihani kami Tuhan supaya kami boleh membuat komitmen mulai mendengar pekabaran ini. Kami sungguh-sungguh mau beribadah bertobat kepada Tuhan. Amin. Tuhan, kami juga mendoakan akan negara dan bangsa kami. Tolong Tuhan berkati para pemimpin kami supaya mereka boleh dapat hikmat dari surga. Dan mereka boleh mengasihi rakyat Indonesia, para pemimpin kami boleh menjadi contoh dalam kehidupan yang sederhana dan jujur. Amin. Inilah doa seru kami Tuhan, dengarlah sekedar kemurahan-Mu. Semua kami sembahkan dalam satu nama, Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik para pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, kita sampai saat ini selesai pelajaran kita dan tentu kita akan berjumpa pada hari-hari berikut dengan judul yang berbeda. Shalom. Tuhan berkati.